kita lihat dulu dari surat dari KDI ya. Jadi surat ini berbunyi, ini surat edarannya tentang program pendaftaran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI yang melakukan perpanjangan kontrak di Taiwan. Ya, nih ya, denger ya. Bagi PMI yang melakukan perpanjangan kontrak di Taiwan. Jadi ini wajib. Nah, kita langsung bahas aja. Yang pertama nih ya, PMI wajib melakukan pendaftaran kembali program jaminan sosial pekerja migran Indonesia, ya, sesuai dengan peraturan undang-undang yang tertulis dan juga peraturan Permenaker, ya, tentang program jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Jadi biar teman-teman juga tahu nih, kalian bayar BPJS Ketenagakerjaan tuh untuk apa. Nah, kemudian KDI berharap para agen atau mungkin pemberi kerja ya bisa membantu PMI-nya untuk mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan ini. Nah, kemudian kenapa kok sekarang mesti diwajibkan punya BPJS Ketenagakerjaan? Nah, ini penting ya. Sebagai informasi nih ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali PMI yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan di Taiwan. Di antaranya meninggal dunia, kecelakaan kerja, PHK sepihak, pemulangan ke Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, banyak PMI yang ngalamin masalah-masalah ini, tapi dia belum sempat punya BPJS Ketenagakerjaan. Jadinya nggak ada yang bisa bantuin untuk ganti rugi. Nah, jadi buat teman-teman, kenapa sih kok kita harus bikin BPJS Ketenagakerjaan? Coba dicek yang BPJS-nya udah expired, yang udah kadaluarsa, segera perpanjang. Karena namanya musibah ya, kita nggak tahu ya, bukannya kita mendahului Tuhan gitu ya, tapi kita berikhtiar, kita nggak tahu nih musibah apa yang akan kita alami. Makanya diadakan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk melindungi kalian sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mengalami masalah-masalah seperti yang aku sebutkan di atas tadi, meninggal, kecelakaan kerja, PHK sepihak, atau tiba-tiba dipulangin ke Indonesia, kalian itu ada jaminannya yang bisa mengganti rugi, gitu ya. Oke, nah langsung kita akan mulai lampirannya ini, panduan untuk kita mendaftar BPJS Ketenagakerjaan ya. Ini berlaku untuk semua PMI, baik yang reguler, yang biasa, atau yang sudah PTTM. Diperhatikan ya, jadi kamu yang reguler atau kamu PTTM, kamu wajib punya BPJS Ketenagakerjaan. Ini wajib dari Indonesia, bukan dari Taiwan. Kenapa? Karena kalau yang Taiwan sudah tidak bertanggung jawab, nanti kalian di Indonesia ada yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, sebelum kalian daftar, kalian cek dulu nih ya, sebelum daftar disarankan ngecek status kepesertaan terlebih dahulu. Nah, kalau statusnya udah kadaluarsa, maka kalian bisa daftar. Tapi kalau statusnya kalian belum kadaluarsa, kalian ya nggak perlu daftar. Ya, cara ngeceknya gimana? Kita lihat dulu ya cara ngeceknya. Nah, ini pengecekan status. Pengecekan status pekerja migran yang telah melakukan perpanjangan kontrak. Ya, kalau misalnya BPJS kalian mau ngecek nih masih aktif atau enggak, kalian masuk ke website ini. Ya, www.kdei-taipei.org. Nah, kalian pilih yang bagian layanan. Di bagian layanan itu ada tulisan pengecekan status BPJS Ketenagakerjaan. Nanti kalian klik, kalian akan diarahkan ke website yang Siskop 2MI. Kemudian kalian isi tuh nama, nomor paspor, nama sesuai paspor, tanggal lahir, ya, terus CAPTCHA. CAPTCHA itu adalah kode yang ada di kanan itu tuh, ya. Nah, kemudian kalian pilih cek data. Kalau misalnya kalian BPJS-nya masih aktif, ya, atau udah ada, kalian akan melihat kartu iBPJS kalian. Seperti yang ada di layar ya. Jadi ada kartu kepesertaan program tenaga kerja Indonesia, ada tanggal kadaluarsanya juga, jadi kalian perhatikan namanya bener nggak, nomornya bener nggak gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah benar, masih aktif, kalian bisa download aja. Kalau dari HP tinggal ditekan yang lama, pilih download atau simpan gitu ya. Nah, terus kalian kalau mau ngecek nih status IPMI kalian, mungkin kan kalian ada yang mau kirim kardus ke Indonesia, perlu ada IPMI atau IKTKLN ya. Nah, meskipun sekaligus aku promosi ya, makasih dengan Toko Indo Sumatera Taichung itu bisa nggak usah pakai IPMI atau IKTKLN. Kalian bisa langsung aja cek ya, ini harganya, dan juga kalau kalian kontaknya yang mau kirim kardus, boleh langsung aja hubungin Toko Indo Sumatera Taichung. Oke, itu intermezzo aja ya. Oke, lanjut untuk kalian yang mau ngecek IPMI, kalian bisa masuk ke website yang ini, www.bp2mi.go.id/IPMI_ ya, itu garis di bawah form. Nah, nanti akan muncul tuh
layarnya untuk cek PMI, masukin nomor paspor, dan isikan hasil perhitungan di atas. Jadi bukti kalau kalian bukan robot ya, jadi 19 tambah 1 berapa gitu ya. Tergantung setiap orang soalnya beda-beda. Kemudian kalian klik yang cek IPMI. Nanti tampilannya akan seperti yang di sebelahnya tuh ya. Jadi kalian udah keluar nih kalau IPMI kalian sudah ada. Nah kalau sudah ada, ya udah kalian simpan aja, di download gitu ya. Nah jadi kalian harus selalu cek apakah kartu digital BPJS Ketenagakerjaan kalian dan IPMI ini sudah kadaluarsa atau belum. Kalau sudah mau kadaluarsa, jangan lupa diperpanjang. Oke? Ya.